Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Semoga kalian semuanya selalu dalam keadaan yang sehat. Kita akan segera untuk membahas berita terbaru tentang timnas Indonesia hari ini. Apalagi soal drawing yang akhirnya sudah dilakukan dan Indonesia akhirnya masuk dalam grup C bersama dengan Jepang, Australia, Bahrain, Cina, dan lain-lain. Semoga Indonesia bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Kita akan segera untuk membahas videonya satu persatu, guys. Let's go. Catat jadwal Indonesia di round ketiga kualifikasi Piala Dunia ya. Yang pertama ini, Indonesia AFC sudah mengundi grup round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Kalau ini AFC ini kah? Oke, ini dia. Indonesia versus Arab Saudi yang partai kandang digelar 19 November 2024. Kemudian Indonesia versus Australia 10 September 2024, sedangkan kandang 10 September, tandang 20 Maret 2025. Kemudian partai kandang digelar 25 Maret 2025 antara Indonesia melawan Bahrain ya. Sedangkan partai tandang pada 10 Oktober 2024. Indonesia versus China ya, partai kandang digelar 5 Juli 2025 sedangkan tandang pada 15 Oktober 2024. Indonesia versus Jepang, partai kandang digelar 14 November 2024 dan sedangkan tandang pada 10 Juni 2025. Oke teman-teman, catat tanggal-tanggal yang ada ya. Lu harus bisa terima, berdamai dengan hal-hal yang negatif. Bikin hidup lu lebih tenang. Yes. Butuh pengalaman. Jadi jalanin aja hidup lu. Nanti lu akan lihat, oh gue harus mencapai, gue harus naik. Tanpa harus punya target. Manfaatkan momen aja sekarang. Manfaatkan peluang dalam kerjaan. Manfaatkan ini, manfaatkan itu. Lu harus punya mimpi. Kalau mimpi lu sekali-sekali tidak tercapai, lu jatuh, ya nggak apa-apa, lu bangkit lagi. Ini lu harus bisa terima, berdamai dengan hal-hal yang udah menggantikan posisi dari Maria Teguh hari ini. Suka sekali memberikan kata-kata yang memotivasi, kata-kata yang positif hari ini. Ya, salut buat Coach Justin. Bukan hanya pengamat sepak bola, tapi dia juga memperhatikan mimpi-mimpi generasi muda. Asik ya. Ini dia potnya ya drawingnya. Grup Timnas Indonesia. Tanah airku tidak kulupakan, kan ku kenal DPR Korea. selama Korea had hidupku. 2 FIFA World Cup appearances to their name already in 1966 and Oke, ini dari grup A ya. And DPR Korea will take position A6. Korea. We can now proceed with the next team, please, Mehdi. Next. Kuwait. Kuwait, 44 Kuwait. years on from their first appearance, Kuwait are now planning a return to the greatest stage of all. And Kuwait will take position B6. Mehdi, please, let's draw the Dan last Indonesia from part 6. otomatis di grup C ya. Indonesia. Indonesia. Indonesia, representing Southeast Asia, 5 wins and 20 goals scored so far, is the best ever qualifying campaign totals for Indonesia's men's national team. And Indonesia will take position C6. So there we have them, the teams in part 5. Mehdi, please, could you step up to part 5 and draw the first team? Pot 5. Kyrgyz Republic. Kyrgyz Republic, or Kyrgyz football has been on the rise in recent years. Will the next step up be a first ever FIFA World Cup place? And Kyrgyz Republic will be team A5 joining DPR Korea in Group A. Mehdi, please, let's draw the next team. Palestine. Palestina. Are enjoying their best ever qualifying campaign. Kalau mau dibilang Indonesia di grup neraka teman-teman ya. Tapi optimis yuk, bisa 4 besar yuk. And Bisa yuk. Palestine will take position B5 joining Kuwait in Group B. Mehdi, Saya percaya let's draw the semakin last team, besar please. tantangannya, semakin terasah dan teruji timnas kita, teman-teman. China PR.
The People's Republic of China are looking to grace the FIFA World Cup for a second time following their tournament debut back in 2002. And People's Republic of China takes position C5, joining Indonesia in Group C. And there we have them, the teams in Pot 4. Mehdi, please, may you Pot step keempat. up and draw the first one out. United Arab Emirates. The UAE Arab Saudi, ya. are looking to return to the tournament for the first time since their debut Oh, ini at Emirat Arab, Italia bukan Arab 90. Saudi. And United Arab Emirates takes position A4. Mehdi, let's move on to the next team, please. Oman. Oman. They progressed to today's draw as impressive group winners with 4 wins and just 1 defeat in their 6 second-round games. And Oman goes into Group B, position B4. Mehdi, let's draw the last team from Pot 4, please. Bahrain. Bahrain. Bahrain earned their place in today's draw with 4 clean sheets and only 1 defeat in their 6 matches in qualifying round 2. And with that, Bahrain Sudah saya takes bilang ya, kita position pernah C4. Bahrain Now concluded pot 10-0 number 4. teman-teman. We're halfway Ini there. waktunya Indonesia We're now gonna balas move kekalahan to yang pot sangat memalukan number itu. 3. Gingy, it's on 10-0. to you to please step up to pot number 3 and draw the first team out. Uzbekistan. Uzbekistan. Finished runners-up to the Islamic Republic of Iran on goal difference in the second round after going through their 6 qualifying games unbeaten. And Uzbekistan takes position A3 in Group A. Shinji, please, can you draw the next team from pot 3? Jordan. Jordan reached the AFC Asian Cup final for the first time earlier this year. Can they now follow that up by Jordania. qualifying for their first FIFA World Cup? And Jordan will take position B3. We can now draw the last team from pot 3. Next teman-teman. Bencana, bener-bener bencana. Jadi ini Bencana, hasil ya, Bang? drawing kualifikasi round 3 untuk zona Asia ya. Jadi yang akan main mulainya tanggal 5 September. Indonesia tergabung di grup C bersama Jepang, Australia, Saudi, Bahrain, sama Cina. Indonesia kenapa sih suwe banget dapat lawannya? Di antara ada 3 negara di tiap pot dapetnya susah semua. Di pot 1 ada Iran, Korea, Jepang. Dapetnya Jepang. Mendingan lawan Korea sih kalau gua ya. Pot 2 ada Qatar, Irak sama Australia. Dapetnya Australia. Aduh, suwe banget. Pot 3 ada Uzbek, ada Jordan, ada Saudi. Dapetnya Saudi. Kasian. Pot 4 ada UAE nih. Pot 4 menurut gue lumayan ya. UAE, Oman, Bahrain. Kita dapetnya Bahrain. Kalau yang dihindarin tuh UAE. UAE itu paling kuat di pot 4. Pot 5 nih. Kirgistan, Palestina sama Cina. Dapetnya Cina yang paling kuat gitu di antara tiga-tiganya. Aneh. UAE. Saran gue jangan berekspektasi gede lah ya. Nanti kalau misalnya anggap ya amit-amit ya Allah Indonesia peringkat paling bawah terus 0 poin gitu atau maksimal cuma menang lawan Cina atau Bahrain doang, jangan dihujat, jangan dimaki-maki. Oke, jadi di sini saya mau tegaskan teman-teman ya. Jangan menjatuhkan mental pemain sebelum bertanding. Kalian harus sebarkan vibe yang positif. Katakan kepada pemain-pemain timnas, viralkan status kalian, postingan kalian dengan hal-hal yang positif, dengan kalian mengatakan, misalnya, kalian 0 poin pun kami tetap menghargai. Kalian kalah dalam setiap pertandingan pun kami tidak apa-apa. Karena titik ini adalah titik di mana kalian sudah membuktikan dan membuat kami bangga. Satu-satunya negara dari Asia Tenggara yang mewakili, yaitu Indonesia. Makanya kami tidak mau membebani mental dan mengganggu konsentrasi para pemain dengan belum bermain, belum bertanding sudah aduh kalah ini, keras ini. Jangan pesimis. Memang kita harus realistis, tapi nggak boleh pesimis.
ya, harus optimis. Kita harus menunjukkan bahwa kita ini negara yang sudah berdiri tegak, yang tidak takut-takut lagi menghadap tim siapapun. Kalian melihat kesaksian dari Arhan, bagaimana seorang coach Sintayong benar-benar merubah mindset mereka, mengasah mental mereka. Yang dulunya mereka ketika melawan tim seperti Jepang, Korea Selatan, Australia, mereka belum bertanding saja udah takut. Makanya mental mereka down, makanya permainan mereka nggak keluar maksimal. Tapi Coach Sintayong mengatakan, ngapain kalian takut? Siapa? Sama-sama makan nasi. Orang Manado bilang, sama-sama ngana makan nasi, makan nasi. Kecuali ngana bakar batu. Seperti itu. Harus jangan pesimis seperti abang ini ya. Harus optimis teman-teman. Kok ada kemarin tiba-tiba mengatakan bahwa STY itu diminati oleh KFA, padahal Ini informasinya kita nggak tahu juga benar nggak benarnya. ya ini kan spekulasi yang beredar, ini biasa. Biasa ya. Di level klub juga sama seperti Sering itu. kayak gitu Iya, ya? bukan soal pemain saja, tapi soal pelatih juga Oke. sama seperti itu. Tapi kan kalau saya ditanya seperti itu, saya jawabannya simple. Ada gak sih pernyataan atau press release atau berita resmi dari Federasi Sepak Bola Korea Selatan yang menyatakan mereka minat atau mereka tertarik Sampai hari ini sih belum. untuk kontrak Sintayong? Belum ada. Belum Yang ada media berspekulasi Betul. bahwa maybe dia akan dipanggil kembali untuk melatih karena sebelumnya dengan dua pelatih asing, Paulo Bento kalau nggak salah itu namanya, dan Yeah. Jurgen Klinsmann, Korea gagal di Yeah. Piala Asia. Jadi mereka inginkan Oke, kembali. jadi sudah benar-benar dibantahkan ya bahwa itu hanya isu yang beredar dengan sangat derasnya. Bahkan Bung Ropan sendiri turut termakan dengan isu ini ya. Roni Pangemanan ya, Bung Ropan. Ya, tapi ya sudahlah. Akhirnya sudah diklarifikasi oleh Bung Binder, oleh Pak apa juga dari PSSI. Ya, semoga berita-berita kali ini bisa memberikan manfaat kepada teman-teman semuanya. Ya, kita terus dukung timnas Indonesia hari ini. Apapun hasilnya, kita harus, sekali lagi saya katakan, kita harus membuat vibe yang positif, energi positif. Karena itu mungkin adalah salah satu cara kita secara supporter untuk mendukung timnas kita bermain lebih maksimal. Jangan belum bermain, kita sudah menjatuhkan mental mereka dengan memberikan semacam ancaman. Pasti kalah, pasti nggak akan menang. Energi yang negatif kita berikan. Jangan seperti itu teman-teman ya. Saya pamit dulu, see you on the next video guys, and God bless. Bye guys.